Munculnya Camon 40 Pro itu sangat membahayakan smartphone di range harga 3 jutaan. Terlebih lagi kalau kalian ngecek di website DxOMark, HP 3 jutaan kayak Camon 40 Pro ini itu disetarakan dengan kamera para flagship. Nah, kalian pada tanya, gimana kalau dibandingkan dengan Samsung Galaxy A56 yang notabene harganya hampir 2 kali lipatnya? Apakah Camon 40 Pro ini cuman ngandelin kameranya aja? Gimana dengan aspek lain? Sambil menjawab pertanyaan, mana ada sejarahnya HP Cina itu mengalahkan HP Samsung? Ngawur. Yuk langsung saja kita bahas di video kali ini semua aspeknya. Langsung saja kita mulai videonya. Yang pertama kita mulai dari sektor kameranya. Secara spek di atas kertas kalian bisa melihat sendiri. Di video kali ini saya akan membahas secara image quality secara overall. Sebelum kita uji, saya menggunakan mode auto. Jadi parameter kayak exposure, kemudian autofocus, dia bekerja sendiri ya secara otomatis. Dan jelas saya sudah mengusap lensanya agar hasilnya lebih optimal. Langsung saja kita masuk ke hasil kameranya. Kalau kita bandingkan side by side, keduanya memiliki perbedaan karakter, di mana karakter dari Camon 40 Pro itu pendekatannya dominan lebih kontras, sedangkan A56 itu flat. Ada beberapa hal yang perlu kalian kenali. Warna yang kontras kayak Camon 40 Pro itu biasanya warna yang gelap itu nampak lebih gelap, kemudian apabila bertemu dengan warna yang cerah kayak kuning atau merah, ya warnanya lebih keluar ya ketimbang A56. Biasanya orang awam itu lebih merasa bahwa warna kontras kayak Camon 40 Pro itu lebih postable di sosial media, nggak perlu edit-edit, hasilnya sudah langsung bagus. Sedangkan warna yang flat itu bisa memberikan fleksibilitas di post processing. Ini cuman perbedaan permainan warna aja. Tapi apakah warna yang kontras bisa memenangkan hampir di semua aspek? Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari ketajamannya dulu ya. Kalau kita bandingkan side by side, di kamera utamanya satu kali itu tidak terlalu ketara. Dua-duanya sama-sama tajam. Kalau kita zoom 2 kali, ini baru kerasa bahwa Camon 40 Pro itu hasilnya lebih clean. Salah satunya di zoom 2 kali foto ini, box Poco-nya itu masih lebih jelas tulisannya terlihat di Camon 40 Pro ketimbang A56 yang kurang bisa terbaca. Kemudian ketajaman ini berlanjut di 4 kali zoom, di mana sharpening di A56 itu terkesan geradakan, terkesan digital zoom banget. Ketimbang Camon 40 Pro itu softnya pas. Jadi untuk masalah ketajaman, ya Camon 40 Pro ini lebih unggul. Tidak stop di situ, selain ketajaman, ternyata Camon 40 Pro itu secara image quality di beberapa skenario, dia mampu meminimalisir noise yang terjadi. Jadi lebih noise sedikit di A56. Ditambah lagi, dari segi dynamic range, Camon 40 Pro itu masih terbilang lebih superior dibandingkan dengan A56. Salah satu tantangan yang berhasil dijawab oleh Camon 40 Pro itu adalah bagian gelap di foto ini itu masih bisa diekspos dengan baik. Jadi detailnya masih ngangkat ketimbang Samsung Galaxy A56 yang bagian shadownya itu gelap dan detailnya berkurang. Kemudian untuk mode portrait, sebenarnya keduanya hit and miss ya. Kadang saya suka cutting edge-nya di Samsung, kadang juga saya suka cutting edge-nya di Camon 40 Pro. Namun di hampir beberapa skenario yang saya ambil, Camon 40 Pro itu mampu memberikan hasil yang lebih clean. Kemudian konsisten aja dari segi skin tone. Samsung kadang pink gitu kalau di kondisi sore hari. Mode portrait di Camon 40 Pro itu juga ada pilihan 3 focal length, sedangkan Samsung Galaxy A56 itu cuma 2 focal length aja. Dan kalau teman-teman mengambil portrait, kemudian latar belakangnya itu lampu, maka di Camon 40 Pro itu ada efek bokeh ball-nya gitu, seperti karakteristik kamera DSLR, sehingga kesannya lebih mendekati kamera profesional. Kemudian untuk ultrawide-nya bisa dibilang presentasenya tidak sejauh kamera utamanya tadi. Sekarang 60/40 lah, justru diungguli di A56 dari segi megapiksel. Dia lebih tinggi 12 versus 8 megapiksel. Jadi kalau kita pixel peep memang lebih detail di A56. Kemudian aspek lain yang diungguli ultrawide-nya A56, sudut pandangnya lebih lebar ya ketimbang Camon 40 Pro. Cuman Camon 40 Pro punya autofocus di kamera ultrawide-nya. Kemudian untuk selfie, bisa dibilang selfie ini keduanya sama-sama bagus. Detailnya juga termasuk setara keduanya kalau kita zoom. Kemudian perbedaan warna masih ada, tapi bukan jadi suatu yang perlu dikritik. Untuk mode portrait selfie, saya megang di Camon 40 Pro karena sudut pandang selfie portraitnya itu bisa lebih lebar ketimbang Samsung Galaxy A56. Samsung Galaxy A56 most of the time itu kadang-kadang lebih akurat warna skin tone-nya.
Jadi untuk selfie ini ya bisa dibilang 50-50 lah untuk fotografinya. Kemudian untuk low light, saya bisa bilang ini 50-50 juga. Tidak ada yang mendominasi dari apa yang saya ambil di sini. Keduanya sama-sama bagus. Tone warnanya masih lebih mendekati Samsung Galaxy A56 ketimbang Camon 40 Pro yang agak bluish gitu. Namun Camon 40 Pro itu mampu menangkap momen lebih handal ya, karena ada tombol one tap button. Tombol one tap button di Camon 40 Pro ini nggak hanya siang aja yang dia bisa kita gunakan, tapi di malam hari dia bisa kita gunakan dan meminimalisir motion blur apabila subjeknya bergerak. Jadi ya untuk low light bisa dibilang 50-50. Nah, gimana dengan videonya? Ini sedikit beda cerita ya. Saya akan memberikan keunggulan terlebih dahulu di Samsung Galaxy A56. Yang pertama, Samsung itu secara image quality sebenarnya sama-sama bagus. Di kamera utamanya bisa 4K juga 30 fps. Cuman kalau kita zoom 2 kali dan kita pixel peep, itu ternyata lebih tajam di Samsung Galaxy A56 ya. Kemudian secara stabilisasi, terutama di resolusi 4K 30 fps, di Camon 40 Pro itu kedat-kedut. Sedangkan di Samsung itu masih stabil ya, cukup minim jitternya. Kemudian keunggulan Samsung juga pada saat kita recording, kita juga bisa switch antar lensanya, baik kamera ultrawide, kamera utama, bahkan sampai kamera depan. Ultrawide-nya juga bisa 4K 30 fps, sedangkan si Camon 40 Pro cuman 2K 30 fps ultrawide-nya. Kemudian untuk di low light, most of the time itu videonya juga lebih bagus di Samsung Galaxy A56. Pencahayaan yang agak minim, masih bersih di Samsung. Untuk ultrawide-nya sendiri, nah kalau untuk video ini malam hari khususnya ya bagus di Samsung. Kemudian sudut pandangnya lebih lebar dan minim noise di Samsung untuk ultrawide-nya di kondisi video malam hari. Bagi kalian yang penasaran ketika mengambil video sunset atau sunrise, saya lebih condong ke A56 ya, meskipun si Camon 40 Pro punya mode HDR. Untuk selfie videonya saya rasa keduanya juga bersaing, dan range-nya memang lebih luas di Samsung Galaxy A56. Tapi di Camon 40 Pro itu juga nggak kalah bagus. Dia sudut pandangnya lebih lebar. Kemudian saya lebih suka skin tone-nya di Camon 40 Pro ya ketimbang A56. Dan dia ada resolusi Full HD 60 fps ya di Camon 40 Pro. Warm ya ketimbang si Camon 40 Pro. Kalau 40 Pro memang dia agak biru atau cold gitu. Jadi menurut kalian bagus mana? Buat video malamnya kayak gini, hasil antara keduanya sama-sama pakai resolusi 4K 30 fps. Noise-nya kayaknya banyak di Camon 40 Pro ya. Sudut pandangnya masih lebih luas di Camon 40 Pro. Dan ya untuk selfie-nya, untuk low light saya pilih di Samsung. Dan keunggulan Camon 40 Pro, dia punya portrait video di kamera depan dan belakang, dan ada autofocusnya. Jadi untuk kamera ini foto lebih mendominasi si Camon 40 Pro, tapi videonya masih lebih banyak keunggulannya di A56. Jadi saya kasih poin 1 untuk keduanya. Kemudian untuk desain dan build material, sebenarnya keduanya sama-sama bagus. Kalau kalian preferensinya nyaman ya di Camon 40 Pro, dari segi smartphone-nya itu lebih tipis, kemudian lebih ringan juga. Tapi di sisi lain, kalau teman-teman gak hanya nyari desain tapi juga nyari build material, ya si A56 ini framenya sudah metal, kemudian bagian backdoornya juga terbuat dari kaca instead of plastik di Camon 40 Pro. Jadi untuk desain ini si Samsung itu nggak cuman desainnya aja, tapi secara build material juga lebih kokoh dan solid. Jadi untuk desain dan build material saya kasih 1 poin untuk Samsung Galaxy A56. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, soal baterai ya. Jadi kalau teman-teman cuma melihat di kapasitasnya aja ya A56 kalah ya. Tapi setelah saya uji di beberapa skenario, ternyata pengurangan baterai keduanya mulai dari TikTok 30 menit, YouTube 30 menit, bahkan sampai main Genshin Impact 30 menit, keduanya berkurangnya sama persisnya. Ngecasnya aja keduanya juga sama-sama di 45 watt ya. Dari 1% ke 50% itu lebih cepat di Samsung Galaxy A56, cuman membutuhkan waktu 21 menit. Camon 40 Pro itu 30 menit, tapi apabila dicas dari 1% ke 100% justru lebih cepat di Camon 40 Pro. Jadi untuk sektor baterai ini saya kasih 1 poin untuk keduanya. Buat layarnya singkat aja, keduanya sama-sama panel AMOLED
Kemudian keduanya juga sudah support in-display fingerprint. Kalau kalian suka layar flat, go with Samsung. Kemudian proteksinya juga lebih tinggi di A56. Tapi saya lebih condong ke Camon 40 Pro karena 4 aspek. Yang pertama, aspek rasionya lebih memanjang, jadi digunakan dengan satu tangan lebih nyaman. Bezelnya lebih tipis, refresh rate-nya lebih tinggi 144 Hz, dan bagi sebagian orang layar melengkung ini lebih mewah. Jadi saya kasih 1 poin untuk Camon 40 Pro. Kemudian untuk softwarenya, saya sudah pakai keduanya, memang terasa lebih nyaman di One UI dari A56 ini. Kemudian secara update software juga lebih lama ya, dia 6 tahun, sedangkan si Camon 40 Pro itu 3 tahun aja. Nanti akan saya bahas fitur-fitur unggulan dari Camon 40 Pro di video selanjutnya karena banyak banget hal yang bisa dieksplor di sini. Tapi untuk software ini, saya rasa si One UI dari A56 itu bisa mendapatkan 1 poin. Kecuali kita preferensinya AI ya. Nah, saya pisahkan antara software dan AI ya karena secara AI itu lebih lengkap dan bejibun di Camon 40 Pro ketimbang A56 yang sudah saya review dan saya bisa bilang AI-nya nanggung. Jadi untuk AI itu saya kasih poin untuk Camon 40 Pro. Kemudian untuk performanya Exynos 1580 versus Dimensity 7300. Untungnya ini sama-sama varian RAM 8GB dan internalnya 256GB ya, jadi cukup fair kalau kita bandingkan. Kalau kita ngomongin soal raw performa, benchmark Antutu di Exynos 1580 itu lebih tinggi, dia tembus di 900.000 poin. Kemudian untuk Geekbench 6-nya itu mulai dari single core, kemudian multi core. Exynos 1580 yang ada di Samsung A56 itu lebih unggul ketimbang Camon 40 Pro. Bahkan aspek yang kedua yaitu dari segi tipe storage-nya, UFS di A56 itu lebih tinggi ya, 3.1 melawan kepala 2 yang ada di Camon 40 Pro. Tapi kan kita nggak cuma bahas spek di atas kertasnya aja. Kita coba uji satu persatu. Pertama untuk rendering video, Exynos 1580 mampu menyelesaikan rendering video 4K itu lebih cepat. Tapi disusul Camon 40 Pro yang jaraknya cuma 5 detik aja. Kemudian untuk bermain game, ini sudah saya aktifkan sama-sama mode performa. Game pertama PUBG itu di settingan smooth extreme. Camon 40 Pro bisa mendapatkan 59 rata-rata FPS-nya. Sedangkan A56 itu 57 FPS average-nya. Ya nggak begitu jauh lah, cuman jarak 2 FPS. Tapi kok lebih tinggi di Camon 40 Pro ya? Kita uji lagi untuk game yang kedua yaitu Genshin Impact di settingan yang sama yaitu medium 60 FPS. Ternyata Camon 40 Pro itu bisa tembus 54 average FPS-nya, sedangkan Samsung Galaxy A56 itu cuma 37 aja average FPS-nya. Ini cukup kalah ya untuk game Genshin Impact Samsung. Dan kalian bisa melihat grafiknya, kemungkinan frame drop-nya itu lebih sering di Samsung Galaxy A56, padahal sudah saya aktifkan mode performanya. Ditambah lagi, Camon 40 Pro itu ternyata secara suhu, baik pada saat saya bermain PUBG ataupun Genshin Impact, itu lebih adem ketimbang si Samsung Galaxy A56. Jadi memang secara raw performa, kemudian tipe storage-nya lebih bagus di A56, tapi ketika saya coba gaming performa dan suhunya, Camon 40 Pro ini pantas saya kasih 1 poin. Jadi untuk performa ini keduanya dapat 1 poin. Kemudian sektor harganya nih. Tadi saya bisa bilang ini hampir 2 kali lipatnya ya, karena kalau kalian beli Camon 40 Pro itu cuma ada di 3,8 juta. Sedangkan di Samsung Galaxy A56 itu nyentuh di 5,8 sampai 6 juta dengan varian yang sama ya, 8/256GB. Ditambah paket pembeliannya lebih lengkap di Camon 40 Pro, sudah ada case dan charger di dalam paket pembeliannya. Jadi untuk sektor harganya saya kasih poin di Camon 40 Pro, ini jelas mutlak. Kemudian untuk fitur-fiturnya, ini juga seru karena ternyata HP yang notabene lebih murah itu bisa bersaing dengan A56. Kita bahas kesamanya dulu ya. Yang pertama, keduanya sama-sama menggunakan koneksi 5G. Kemudian yang kedua, haptic feedbacknya sama-sama bagus. Sedikit nendang di A56, cuman nggak jauh. Camon 40 Pro ini juga nggak kerasa murahan. Kemudian untuk NFC, keduanya juga sudah mendukung. Stereo speakernya saya lebih condong di Samsung Galaxy A56. Keduanya juga menggunakan dual SIM, tidak support micro SD, dan Type-C-nya itu sama-sama di versi 2.0. Dan yang diungguli di Samsung Galaxy A56 itu ada fitur eSIM, teman-teman.
Dan kalau teman-teman cukup concern dengan keamanan, dia punya Samsung Knox. Tapi dua fitur yang diungguli A56 itu saya rasa lebih lengkap di Camon 40 Pro ya, karena dia memiliki IP rating yang lebih tinggi, IP68/IP69 ketimbang Samsung cuman IP67 aja. Ada AR blaster, kemudian ada indikator light di bagian belakang. Kemudian kalau kalian butuh power bank, dia ada support reverse wired charging, jadi dia bisa sewaktu-waktu digunakan untuk power bank, ngecas device lain. Dan ada tombol one tap ini ya, ini tombol yang kita bisa gunakan untuk mengambil foto di dalam air. Lebih praktikal dan berguna di Camon 40 Pro sih. Jadi saya kasih 1 poin untuk fiturnya di Camon 40 Pro. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Total skor versus kali ini itu Samsung Galaxy A56 mendapatkan 5 poin, sedangkan Camon 40 Pro itu mendapatkan 7 poin. Total skor ini itu bukan jadi barometer mutlak mana yang lebih unggul, tapi cuman buat gambaran aja. Karena setiap aspeknya itu punya bobot yang beda-beda. Contohnya kayak software A56 ini yang update-nya lebih lama, itu jelas dari segi operasional Samsung itu lebih memakan biaya. Kemudian dari segi build materialnya juga dia lebih kokoh, framenya metal. Videonya juga lebih bagus ya secara overall ketimbang si Camon 40 Pro. Namun skor 7 yang didapat Camon 40 Pro itu juga nggak bisa dipandang remeh. Fitur-fitur AI-nya lebih banyak. Kemudian fitur smartphone-nya kayak AR blaster. Kemudian ada one tap button, IP rating, bisa jadi power bank juga. Sektor fotografinya secara overall lebih baik dan harganya lebih murah. Ternyata poin yang didapat 7 tadi itu secara value for money itu lebih oke si Camon 40 Pro. Gimana menurut kalian antara Camon 40 Pro dan Samsung Galaxy A56? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah, apakah Samsung ini perlu hati-hati? Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.